Ada beberapa penelitian bahwa orang Jawa itu bukan orang Jawa asli ya. Harus dipahami. Istilah Jawa dengan suku Jawa itu beda ya. Ya. Dalam arti gini yang saya maksud di sini adalah yang sekarang ada. Jadi harus bedakan antara pengertian Jawa dengan suku Jawa itu berbeda. Yang dimaksud Jawa itu bukan orangnya, tapi itu Jawa itu karakter, kualitas. Siapapun juga orang yang punya karakter itu kita sebut Jawa. Sekalipun orang Arab, sekalipun orang Cina, kalau dia punya karakter itu kita sebut Jawa. Jawa gak harus Jawa nih gitu. ya. Iya. Sampai misalnya sekilangan Jawa ini bukan disebut orang Jawa lagi. Iya. Terus gak Jawa mana ya? Jawa gak harus Jawa nih mana loh. Jadi ki anu ya. Filosofinya kesalahan. Iya. Istilahnya wong Jawa lali Jawane. Padha mbek wong sing menang bulu tangkis kan wong Jadi Cina. siapapun juga Wong bisa Indonesia, disebut Jawa. Iya. Ketika dia punya karakter itu. Siap. Dia bukan nama suku. Karena orang yang berkarakter itu banyak menjadi satu kelompok, hidup di satu wilayah, kemudian akhirnya Memproklamirkan. orang itu disebut orang Jawa gitu loh. Memproklamirkan Jawa. Dia nggak pernah memproklamirkan, tidak pernah. Orang lain yang nyebut. Oh gitu ya. Iya. Kalau Orang lain yang nyebut. Sama seperti orang Indian yang nyebut Indian itu siapa? Oh iya. Siap. Bukan orang Indianya. kalau ini ya, kalau istilah kapitain dari mana ya? Nah itu yang itu banyak cerita-cerita lama itu. Nah, istilah kapitayan tadi Pak. Nggak tahu yang. Bahasa kapitayan sendiri itu identik dengan bahasa apa ya? Nggak tahu. Yang Sanskerta atau belum. bahasa? Kapitayan Sanskerta. belum mengkaji lebih jauh saya ke sana. Karena orang-orang banyak membanggakan kapitayan, padahal kalau yang selidiki dari literaturnya nggak ada kedalaman. Karena mereka hanya berputar-putar di istilah T. Saya tanya lagi ya. Ya. Kalau tadi mau nggak mau suka nggak suka kapitayan sudah membumi ibaratnya ya kan. Tapi yang namanya agama, yang namanya itu udah ada kadaluarsonya. Nah, iya. Itu saya agak ini ya, apa namanya itu ada setujunya di situ. Apakah betul kalau kapitayan jadi agama, Semar jadi nabinya? Itu kan masih duga-duga. Orang-orang banyak yang nggak tahu siapa Semar. Siapa Semar itu banyak orang nggak tahu. Apakah Semar itu katanya kalau agama kapitayan itu ada Semar jadi nabinya? Danyangnya Pulau Jawa. Banyaknya Pulau Jawa. Emangnya Semar itu hanya di Pulau Jawa saja. Bahkan di barat sana pun ada Semar. Penguasa alam semesta ya? Bukan penguasa, Apa ya? penjaga. Penjaga. Hmm. Penjaga ya. Iya. Sabda Tapi Barat dia itu penjaga dalam. Nah, sekarang kalau dihubung-hubungkan dengan teman-teman yang sekarang di Kejawen, bahwa Sabdo Palon nagih janji 500 tahun itu bagaimana? Kita lihat aja yang dimaksud apa. Kan banyak orang Jawa, banyak orang yang kejawen yang mengatakan agama leluhur akan muncul lagi. Nah, itu kan halu-halunya. Tapi mereka berbicara dengan beberapa fakta ya. Contohnya ada beberapa peninggalan yang dulu umur 500 tahun paling muda sampai di atasnya itu bermunculan. Berupa apa tuh Mas? Prasasti Candi. kitab. Ya normal kalau bermunculan, itu ada, memang terpendam. Dan mereka peninggalan ini bermunculan di disertai dengan kejadian alam misalnya. Contoh banjir, banjir esat, Bandang. iya banjir esat, bangunannya ketok, iya kan, Ya, bukan itu aja. Kasih petunjuk ya. Tapi itu kan bukan berarti kembalinya yang Iya. Sabdo Palon Loyo Genggung Bukan- 500 tahun bukan lagi janji itu. Nah,
Kan kebetulan terjadi bencana alam, lalu kebetulan timbul. Nah, akhirnya terkuak semuanya, candi-candi yang 500 tahun ada, bahkan 1000 tahun juga 2000 tahun akhirnya terkuak semuanya gitu. Tapi kan sudah tertulis, Bang. Tapi lek maksudnya Tertulis, Bang. Tertulisnya gimana? Ya, itu tadi janji yang 500 tahun. Nah, Begini orang menjadikan bukti. kalau janjinya Sabdo Palon Ayo Genggong itu gimana dulu bunyinya? Karo aku guru kenal. Bunyinya begini. Gimana? Kalau ibaratnya begini, pada waktu itu saya sebagai bilang kenapa agama Buddha, Hindu boleh masuk, Islam tidak boleh masuk. Akhirnya sama Sabdo Palon disampaikan bahwa kamu boleh masuk dengan syarat tidak memaksa, iya kan? Tidak mempersulit. memaksa kok. Iya. Nah, Karena dia lewat seperti jalur itu. dagang tuh. Andai kata setelah 500 tahun terjadi itu, akan saya minta kembali. Kalau nggak salah seperti itu, Pak Kiai. Oh gitu. Iya, Pak. Nah, saya sendiri kalau Detail itu. menyikapi dalam cerita itu asli kurang paham saya. Mungkin yang detail. Mungkin yang bisa menjelaskan sedikit untuk yang dijelaskan Mas Yang Dunsaka. Cerita-cerita kayak gitu kan dari mulut ke mulut, dari halu ke halu, dari isu ke isu, itu kan masih isu-isu yang nggak jelas. Apa cerita dari mulut ke mulut, nggak ada catatan yang jelas. Nggak ada bukti otentik ya. Iya. Kemudian memang kalau kemudian ya misalnya ada orang yang bisa bertemu dengan Sabdo Palon misalnya. Apa itu betul Sabdo Palon? Bukan penjelmaan dari jin-jin. Cincin yang mento-mento ya. Iya, iya, yang jin juga. Bisa ya. Oh, iya, jin Bisa melakukan juga itu, pengen golek keuntungan lewat membo-membo. Jadi ya memahami Sabdo Palon itu ya bukan hanya memahami lewat literatur, lewat harus dengan kejernihan pikiran, bisa memahami kehidupan, mampu menembus ke masa lalu, nembus Ke dimensi yang ke dimensi yang lain. Sakral. Iya. Dan kita bukan hanya mengenal siapa Sabdo Palon dan dari mana asalnya. Dan Sabdo Palon juga enggak sendiri dia datang, gitu kan. Dia kan selalu bertiga. Kenapa kok Sabdo Palon aja yang dikenal? Kawan. Dengan yang tiga itu siapa saja ya? Cuma Petruk Gareng. Tiga itu ya Manik Moyo, Ismoyo, lan Ismoyo. Sang Hyang Antoko. Sang Hyang Manik Moyo, Sang Hyang Ismoyo, Sang Hyang Antaka. Itu awal mulanya gitu, terus kemudian turun ke katakanlah ke langit yang lebih rendah ibaratnya gitulah ya. Dia menjadi menjadi Siwa, Semar, Togok. Kalau satu lagi yang kalau agama Buddha itu agama Terus tadi ya, turun lagi ke bawah. Kalau turun lagi ke bawah, yang Siwa tadi berubah menjadi yang itu. Satrio Piningit. Yang Kemudian yang Semar jadi Sabdo Palon, yang Togok menjadi kalau Noyo Batara Genggong. Guru itu ya, Noyo Genggong ah. Batara Guru itu. Tara Guru ya Ismoyo itu tadi. istilah Indianya. Hah? Batara Guru. Batara itu istilah yang di Jawa. Oh. Iya, kalau di India ya Siwa. Oh iya. Kalau Buddha tadi ya, Buddha itu agama atau apa? Buddha itu agama. Buddha. Yes, dulunya itu Buddha, agama Buddha. Wong Jawa itu kadang-kadang ngengkel. Buddha itu bukan agama, ya agama. Terus karena dulu sering ada pertengkaran antara Buddha dan Hindu, kemudian tokoh-tokoh tingkat tingginya berusaha untuk tingkat tingginya berusaha untuk mengkolaborasikan keduanya, akhirnya menjadi agama Siwa Buddha. Wah, dulu peperangan antara Buddha dan Hindu itu keras sekali. Karena
Karena orang-orang Buddha itu banyak yang keras kepala juga dulu. Ya orang Buddha kan sering kali ngomong nggak ada dewa-dewa gitu. Memang dalam konsep Buddha dewa nggak ada, Tuhan pun nggak ada. Nah, satu lagi ya, orang-orang Tengger itu menyebut agamanya bukan Hindu ya, Buddha. Ya itu kan karena bahasa. Buddha. Jadi dulu waktu Brawijaya 5 kalah, Ya. Majapahit runtuh itu, diserang sama Kediri. Ada dua versi, ada yang Kediri, ada yang Tuban, Demak. Ada istiadatnya dia pakai Hindu, tapi Nah. dia menyebutnya Oh, itu Buddha. sebutan bisa keliru aja. Sebutan bisa tergantung pada pimpinan pada saat itu. Ya kadang ada orang yang menyebutnya itu agama Karena- Buddha dan Buddha itu lain. Beda. Ya. Ya, Kalau sebetulnya Buddha itu lebih ke Hindu. Iya, mungkin gitu. enggak, sebetulnya karena dulu sering terjadi pertengkaran, akhirnya disatukan jadinya Siwa Buddha. Ya. Itu Masih iya. ke sana. Masih nyambung itu. Itu yang di Bali itu semuanya Siwa Buddha. Bahkan di sini juga Siwa Buddha. Cuman orang Tengger beda dengan beda sama orang Bali. Oh iya, ya perbedaannya itu kan karena tempat aja. Tapi mereka kan pelarian semua. Iya, pelarian dari perbedaannya Majapahit. kayaknya Taidong itu tentang sajen tok. Ya perbedaannya kan karena dikembangkan oleh dua orang yang berbeda dengan ketersediaan alamnya juga. Terus tiap-tiap orang menjalankan itu kan menurut wangsitnya masing-masing. Orang kan biasanya kan ngikutin wangsit, akhirnya yang di sana berkembang sesuai dengan alam yang di sana, di sini berkembang sesuai alam sini. Iya. Menyesuaikan. Iya, sesuai dengan wangsit gitu lah. Karena sembahyangnya orang-orang kayak gitu kan bukan hanya lewat pemikiran tapi lewat apa istilahnya kontak. Wahyu. Tapi Ah, tetap kontak aja kalau batin. kemiripan kok. Di Gunung Agung juga ada kayak gitu di Iya. Semeru. Dan orang-orang kata-kata Hindu itu sebetulnya baru. Baru betul. Ya. Dan itu Betul baru juga ada itu mulai tahun berapa ya? Tahun 50-an ketika Indonesia itu mau pemilihan presiden. Gitu kan? Nggak tahu tahun berapa itu. Dan di sana semua orang agamanya harus jelas gitu. Nah, ketika orang Bali belum punya nama Hindu itu, nah, kemudian yang ngasih nama tuh sebetulnya ya mayoritas, otomatis ya pemerintah yang mayoritasnya adalah orang Islam. Akhirnya untuk menggampangkannya mereka disebut Hindu. Padahal kata-kata Hindu artinya asal kata dari Hindia, India. Hindustan, gitu. Hindustan. Itu. Padahal aslinya di Bali itu bukan Hindu-Hindia. Gitu. Bahkan orang Bali sendiri seringkali nyebutnya sebagai agama Tirta, gitu. Agama Tirta, gitu aja. Yang nyebut Hindu kan pemerintah. Jadi Gitu. agama Hindu ini terbentuknya baru-baru saja yang Bukan terbentuk. Diarani. Dikei jeneng gitu Iya. hanya untuk kepentingan pemilihan aja. Disebut Supaya punya Hindu. Sebagai formalitas lah. Supaya gampang nyebutnya karena gini, orang-orang yang cara sembahyang itu kan banyak, ada Keharingan, ada orang Sinabung, ada di mana-mana punya nama yang beda. Nah, kan kalau misalnya ngasih nama di KTP kan bingung nih. Nah, akhirnya mereka disatukan disebut Hindu gitu aja. Di Bali, Keharingan, di Batak, hampir di wilayah-wilayah terpencil banyak orang-orang yang hampir sama cara beragamanya. Kalau mereka menggunakan nama sendiri kan banyak gitu. terlalu banyak agama. Akhirnya atas kesepakatan pemerintah saat itu, yaitu disebut Hindu, selesai. Kenapa di Indonesia itu ada agama, di luar negeri nggak ada di KTP ya? Sebetulnya ada, itu kan masalah politik aja. Nek agama tetap ada. Kalau masalah agama di KTP itu kan hanya masalah Bahkan di politik. Amerika itu hanya karena nama, hanya karena nama. Ya, Itu langsung dijasi ya kan?
Orang dengan nama Muhammad di awalnya masih bisa masuk di Amerika. Dan itu sudah watak manusia. Makanya manusia itu kalau bodoh ya begitu. Mana aku nggak tahu untuk jurnal Amerika. Hah? Manusia kalau bodoh, dia terikat sama bahasa dan pikiran. Lama tuh. Orang bodoh tuh zaman sekarang nih disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kenapa disebut bodoh? Padahal sekarang banyak orang yang cerdas. Ayo. Terus maju yang ya. Ya, Pak. Padahal kita udah di zaman yang paling ujung lah. Di ujung kemajuan. Tapi kenapa ini disebut zaman kebodohan coba? Ayo coba. Apa kira-kira? Kenapa? Tadi, Kalau menurut ya itu tadi dengan hanya mempunyai status nama loh, nggak bisa. Ayo, apa? Kenapa kok oleh Quran disebut sebagai zaman kebodohan? Karena Ada- dari turunnya moral yang semakin rendah. enggak. Hmm? Karena banyak manusia yang sudah melupakan nilai-nilai filosofi yang dulu ada gitu loh. Kayak apa ya? Filosofi Jawa. Bukan Hilang gitu. hilang semua udah. Orang-orang sekarang disebut bodoh karena dia tidak mampu melihat manusia secara utuh. Nah, itu filosofi. Ya. Manusia hanya dilihat hanya sebagai sosok tubuh, hanya sebagai daging. Dia tidak mampu melihat manusia itu bukan hanya daging, bukan hanya jiwa, tapi Filosofi ada. Iya. Bukan filosofi lagi, ini kenyataan. Iya. Kemampuan orang sekarang tuh hanya mampu melihat orang hanya secara Nampak. yang nampak fisik. Dedek piadeki. Gitu. Cover. Hanya melihat tubuh daging aja. Karena ilmu pengetahuan yang diperoleh melulu semuanya kan berbicara tentang daging. Gitu. Dan yang mereka bicarakan daging yang mati. Karena mereka tidak mampu berbicara tentang ruh, tidak mampu berbicara tentang Tongseng, jiwa. tongseng. Oh iya. Gitu. Nah ini yang membuat kenapa orang-orang sekarang disebut bodoh, jahil. Karena melihat manusia hanya dari tubuhnya. Itu ya. Harusnya gimana yang? Ya harusnya kan mampu untuk melihat bahwa manusia itu ya secara total bukan hanya tubuh, bukan hanya jiwa, juga bukan hanya ruh. Totalitas adalah semuanya. Oleh karena itu kita harus mampu mengenal diri kita secara menyeluruh gitu. Kembali ke jati diri. Iya, itu kalau kita bicara masalah spiritual ke sana gitu. Masalah spiritual ya.